Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lanjutkan materi kita bab 41, bab haramnya durhaka kepada orang tua dan memutus tali silaturahmi. Alhamdulillah, ini mungkin Jumat terakhir sebelum menjelang Ramadan, dan kita semua tentu berusaha mempersiapkan sedini mungkin ya. Event tahunan, kan ada event mingguan, sholat Jumat, ada event tahunan ya, seperti ini, persiapan untuk menempa diri. Sebagaimana persiapan ya, ilustrasi meskipun tidak tetap juga diilustrasikan ya, yang namanya ibadah. Misalnya seperti Olimpiade ya, semua orang bersiap-siap dengan segala persiapannya karena ingin memenangkan perlombaan gitu. Jadi tentu tidak ada kesuksesan tanpa persiapan, tidak ada keberhasilan tanpa persiapan. Jadi kita coba mendapatkan Ramadan terbaik kita ya. Menurut Rasulullah itu mengalami 9 kali Ramadan ya. 9 atau 10 yang banyak, karena mulai 2 Hijriah wajib. Nah, kita lebih dari 9 kali barangkali. Jadi kita coba selalu berusaha supaya Ramadan yang kali ini Ramadan terbaik kita dengan segala persiapan. Apalagi mungkin suasananya masih pandemi, kita berusaha mungkin jadi hal yang baik untuk persiapan kita. Bab ini ada lanjutannya. Ada berapa ayat Al-Quran di sini. Ini panjang, jadi kita coba highlight beberapa saja. Dari hadis, dosa-dosa besar itu adalah 1. Menyekutukan Allah, 2. Durhaka kepada kedua orang tua, membunuh jiwa manusia, dan sumpah palsu. Biasanya dalam hadis dosa-dosa besar itu ada beberapa redaksi. Biasanya juga terkait dengan komunikasi atau istilah yang diajak komunikasi. Tapi dari situ mengkerucut yang konsisten sudah diulang-ulang, misalkan yang seperti ini ya, menyebutkan Allah jelas dosa besar. Nah, ini hadis berikutnya mungkin menarik ya bagi kita semua. Termasuk dosa besar adalah seorang mencaci maki orang tuanya sendiri. Sahabat bingung kan, memang ada gitu ya. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, memang ada seorang mencaci maki orang tuanya sendiri? Beliau menjawab, dia mencaci maki bapak orang lain, lalu orang itu membalas mencaci maki bapaknya, dan dia mencaci maki ibu orang lain, dan orang itu membalas mencaci maki ibunya. Dari sini ajaran Rasulullah sangat tepat ya. Artinya kita tidak boleh mencaci maki orang tua lain, meskipun maksudnya membuli atau apa, karena akan membalas ke kita lagi. Yang dibalasnya adalah orang tua kita. Itu yang disebut dengan mencaci maki orang tua sendiri, itu seperti itu. Seperti kita misalkan tidak boleh juga mencaci maki agama atau keyakinan orang. Kenapa? Karena mereka membalasnya akan ke keyakinan kita. Jadi itu yang disebut kita mencaci maki Tuhan sendiri gitu ya. Dengan yang kejadian kita misalkan membuli atau ke orang lain, keyakinan orang, kemudian mereka akan membalas ke keyakinan kita gitu ya. Jadi itu juga tidak dibolehkan. Kalau itu di Al-Quran dijelaskan seperti itu ya. Jadi itu seperti mencaci maki orang tua sendiri jadi. Dalam satu riwayat, sesungguhnya termasuk dosa besar yang paling besar adalah seorang melaknat kedua orang tuanya. Sahabat kan bingung, emang ada yang melaknat kedua orang tuanya? Sama persis seperti ini. Dia melaknat orang tua yang lain, kemudian orang lain itu mencaci ibu kita sendiri gitu. Hadis berikutnya, tidak akan masuk surga seorang pemutus. Sekian berkata dalam riwayat, maksudnya pemutus silaturahmi. Banyak hadis-hadisnya memang pentingnya silaturahmi.
dan seterusnya. Bab berikutnya, keutamaan berperilaku baik kepada sahabat, ayah, ibu, kerabat, istri, dan semua orang yang dianjurkan untuk dihormati. Sesungguhnya kebaikan yang terbaik adalah seorang yang menyambung hubungan baik dengan orang yang dicintai oleh ayahnya. Jadi kalau ayah kita punya teman baik atau hubungan baik dengan orang lain, maka kalau kita teruskan, itu adalah kebaikan yang terbaik. Ini ada beberapa hadis di sini yang seperti itu, ya. Ini yang disebut dengan menyambungkan silaturahmi. Jadi memang orang tuanya juga mengenalkan gitu ya, mana sih teman-temannya yang baik-baik, kemudian diteruskan. Jadi bahwa seorang laki-laki Arab pedalaman bertemu dengannya di sebuah jalan menuju Makkah, ini dari Ibnu Umar. Abdullah bin Umar mengucapkan salam kepadanya lalu mempersilakan mengendarai keledai yang dia kendari dan memberi surban yang ada di kepalanya. Ibnu Dinar berkata, maka kami berkata kepada semoga Allah memperbaiki Anda. Sesungguhnya mereka itu orang Arab pedalaman dan mereka sudah puas dengan pemberian yang sedikit. Abdullah bin Umar, jadi gini mungkin ceritanya. Jadi ada dua orang sahabat di sini. Ibnu Umar kan ada satu keledai kesenangannya gitu ya, sama satu sorban kesenangannya. Kemudian ada orang Arab Baduy ya, orang pedalaman. Kemudian dikasih sama Ibnu Umar sama keledai sama sorbannya dicobain gitu ya. Sahabatnya aneh, kan cukup aja dikasih yang sedikit kayak gitu ya, nggak usah dikasih yang sangat istimewa. Nah, Ibnu Umar punya alasan, jadi gini. Sesungguhnya ayah orang ini adalah sahabat karib ayahku Umar bin Khattab. Ibnu Umar anaknya Umar bin Khattab. Dan saya mendengar Rasul bersabda, sesungguhnya kebajikan yang terbaik adalah orang yang menyambung hubungan baik dengan keluarga, sahabat karib ayahnya. Kalau senada beberapa kali dicantumkan di hadis ini. Ini ada hal yang menarik sebetulnya di sini ya. Aku tidak pernah cemburu terhadap salah seorang istri-istri Nabi seperti kecemburuanku terhadap Khadijah. Ini dari Aisyah ya. Padahal aku tidak pernah melihatnya sama sekali. Jadi Aisyah tidak sempat melihat, tidak bertemu muka gitu ya dengan Khadijah. Akan tetapi Rasulullah sering menyebutnya. Kadang-kala beliau menyembelih kambing, kemudian memotongnya beberapa bagian, kemudian mengirimkan kepada sahabat-sahabat wanita Khadijah. Kadang-kala aku katakan kepada beliau, sepertinya di dunia ini tidak ada lagi wanita selain Khadijah. Beliau bersabda, sungguhnya Khadijah ini begini dan begini, dan aku memiliki keturunan darinya. Ya. Jadi Siti Aisyah sempat cemburu ya, bagaimana Rasulullah bagaimana tidak ingat ke Siti Khadijah ya, yang paling pertama barangkali mensupport sebagai seorang suami adalah Siti Khadijah ini. Oleh sebab itu Siti Khadijah kan punya teman-teman wanita ya. Nah Rasulullah memotong kambing untuk memberikan ke mereka. Jadi intinya tetap mempertahankan silaturahmi dengan teman-teman tersebut. Dalam satu riwayat beliau benar-benar menyembelih kambing. Jadi Rasulullah sendiri yang menyembelihnya. Jadi mungkin kita juga harus latihan bagaimana cara menyembelih ya nanti sendiri dan sebagainya. Dengan ya Rasulullah itu kan kuat karena berlatih tempaannya aja. Kalau tentara itu paling lama berdiri berapa jam sih gitu ya. Rasulullah bisa berjam-jam. Artinya memang kuat, kuda-kudanya kuat gitu ya. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan perut Rasulullah seperti batu yang berundak-undak. Ya kalau zaman kita mungkin seperti six pack ya. Memang olahraga itu penting dan sudah diajarkan Rasulullah. Bahkan pernah suatu ketika Ali itu bergulat dengan seorang yang ditutup mukanya. Ya ditutupin lah gitu ya mukanya. Kalah. Kemudian sekali lagi pernah kalah lagi ya. Setelah dibuka tutup mukanya itu adalah Rasulullah gitu. Jadi jago gulat juga Rasulullah gitu ya. Nah berikutnya adalah dalam riwayat Aisyah berkata, Halah binti Huwailid, saudara perempuan Khadijah pernah meminta izin Rasul menemui Rasulullah. Jadi ada saudara perempuannya ya, saudara kandung dari Khadijah menemui Rasulullah. Maka beliau mengenali suara Khadijah. Jadi suaranya tuh mirip dengan Siti Khadijah gitu ya. Ya namanya kakak adik gitu ya. Ada mirip sehingga Rasulullah sumringah gitu ya. Ya Allah, ini Halah binti Huwailid ya. Kemudian
yang dilayani dengan baik gitu ya. Jadi sahabat-sahabat seperti itu. Satu lagi terakhir, saya pernah keluar bersama Jarir bin Abdul Aziz dalam suatu perjalanan waktu dia melayaniku, maka saya berkata, "Yang kamu lakukan?" Maka dia menjawab, "Sesungguhnya saya telah melihat kaum Ansar telah berbuat sesuatu terhadap Rasulullah. Karena itu saya bersumpah atas diriku, saya tidak akan menemani seorang dari mereka, melainkan saya harus melayaninya." Jadi ke teman-teman, kerabat, ayah kita atau saudara kita, ya, misalnya teman kakak kita dan sebagainya, ini salah satu anjuran luar biasa ya dari Rasulullah untuk membentuk komunitas yang lebih baik, memperbanyak silaturahmi dan sebagainya. Tentu Allah yang lebih tahu tentang yang dimaksud dengan keterangan ini. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Demikian yang saya sampaikan dalam tutur kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.